Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Saya Binsar Nasution. Kalau sudah masuk bulan November seperti sekarang ini, hampir sebagian besar warga negara Amerika Serikat sibuk untuk mengejar yang namanya Black Friday. Bahkan bukan cuma orang Amerika yang sibuk, hampir banyak orang dari berbagai penjuru dunia, termasuk dari Indonesia, sengaja datang ke Amerika Serikat sini untuk mengejar Black Friday. Karena pada saat Black Friday, hampir semua pertokoan memberikan diskon yang gila-gilaan, sangat besar, 80 hingga 90%. Apa sih sebetulnya Black Friday itu? Kita akan bahas di video ini sambil kita jalan-jalan, lihat-lihat premium outlet di Hagerstown. Juga sekalian kita akan lihat kota Hagerstown, khususnya mall yang ada di sana. Stay tune, jangan kemana-mana, subscribe channel ini. Hampir semua negara atau daerah, khususnya daerah pertanian itu punya kebiasaan atau budaya saat musim panen tiba. Biasanya suka ada acara-acara adat yang dilakukan. Banyak daerah di Indonesia juga melakukan acara-acara adat khusus untuk menghadapi musim panen dengan nama dan istilah yang beragam. Nah, di Amerika ini sama. Amerika itu negara yang cukup banyak wilayah yang sebetulnya merupakan areal pertanian dan peternakan. Makanya di sini juga banyak petaninya, selain juga banyak koboynya ya, atau arti harfiahnya itu sebetulnya pengembala sapi. Kebiasaan para petani itu pada musim panen tiba, itu biasanya mereka kumpul keluarga besar dan makan-makan. Puncak musim panen di Amerika itu seperti sudah jadi kesepakatan terjadi pada hari Kamis terakhir di bulan November setiap tahunnya. Makanya kebiasaan orang Amerika itu pada setiap Kamis terakhir di bulan November itu mereka selalu kumpul keluarga besar dan makan-makan. Kalau orang Indonesia itu kan kumpul keluarga besarnya saat momen Lebaran ya. Makanan khasnya ketupat. Nah, kalau di Amerika itu beda. Hari Kamis terakhir di bulan November itu menu makanan khasnya adalah ayam kalkun. Hari spesial itu dinamakan sebagai Thanksgiving atau hari bersyukur atau puncak panen, hari puncak panen. Jadi Thanksgiving itu adalah hari spesial budaya di Amerika, bukan hari spesial keagamaan. Tapi memang tidak sedikit dari penduduk Amerika yang mengungkapkan bentuk rasa syukurnya dengan ke gereja. Biasanya itu di hari Thanksgiving, anggota keluarga yang merantau jauh banyak yang pulang kampung merayakan Thanksgiving, makan malam bersama keluarga besarnya di kampungnya. Budaya ini sudah berlangsung sangat lama ya, mungkin sudah ratusan tahun sejak Amerika masih didominasi oleh pertanian. Namanya musim panen, saat Thanksgiving otomatis jadi banyak orang yang punya uang dari hasil penjualan panennya. Dan setelah Thanksgiving ini mereka liburan panjang, belanja-belanja sambil membeli berbagai kebutuhan persiapan Natal. Jadi di hari Jumatnya itu pertokoan langsung penuh dan ramai. Bahkan pernah berlangsung 4 hari 4 malam tidak pernah sepi orang belanja. Hal ini mengakibatkan polisi bekerja lembur habis-habisan pada hari setelah Thanksgiving. Ditambah lagi selama periode tersebut banyak pertokoan yang menawarkan diskon besar-besaran.
karena tahu penduduk Amerika sedang banyak yang pegang uang untuk belanja. Akibatnya orang yang belanja pun semakin padat dan ramai hari-hari. Personil kepolisian seringkali kewalahan dan lelah menghadapi momen tahunan seperti ini, sehingga sudah menjadi anggapan kepolisian di Philadelphia kalau hari Jumat sesudah Thanksgiving itu adalah hari yang paling hektik bagi mereka. Mereka biasanya nyebut hari tersebut sebagai Black Friday. Nah, itu adalah asal muasalnya Black Friday dikenal. Kebiasaan ini berlanjut sampai sekarang. Kalau sudah masuk Black Friday atau hari Jumat terakhir di bulan November, semua toko yang ada di Amerika Serikat itu melakukan diskon besar-besaran. Bahkan ada yang sampai 80 hingga 90% dari harga normalnya. Terkadang akan terlihat antrian panjang di toko-toko tertentu sejak Jumat subuh menunggu toko buka karena khawatir kehabisan barang diskon yang diinginkan oleh para pembeli tersebut. Tapi sekarang ini baik Thanksgiving maupun Black Friday sudah banyak ditiru ya di berbagai negara. Di Indonesia aja kalau sudah bulan November, pasti banyak toko-toko online yang menawarkan diskon besar-besaran. Ada yang menggunakan nama promo yang sama yaitu Black Friday, ada juga yang bikin istilah baru, misalnya promo payday atau istilah lainnya. Dan bahkan tidak sedikit pertokoan yang sudah memberlakukan diskon sejak awal bulan November. Jadi tidak lagi menunggu Thanksgiving atau menunggu Black Friday. Di Amerika sini juga sama. Saat ini udah banyak toko-toko yang memberikan diskon gila-gilaan sejak awal November lalu. Meskipun banyak juga toko yang menunggu momentum hari Jumat terakhir November untuk diskon besar-besaran Black Friday-nya. Makanya jangan heran kalau ada orang Indonesia yang sengaja datang ke Amerika di bulan November. Karena gak jarang mereka hunting belanjaan khususnya untuk brand-brand Amerika, entah itu untuk digunakan pribadi atau untuk dijual lagi. Karena diskonnya itu gila-gilaan. Bahkan kalau belanjanya banyak, itu bisa aja sama dengan tiket dan hotel selama di Amerika itu gratis dari keuntungan diskon. Saya tidak tahu nih di premium outlet nanti apakah harganya di diskon lebih banyak lagi karena sudah November jelang Black Friday, atau masih normal seperti harga outlet biasa. Kan harga outlet juga udah murah ya, namanya juga harga pabrik. Kita lihat saja nanti deh. Sekarang ini kita udah di freeway ya. Jadi di Amerika itu ada yang namanya freeway, ada juga istilahnya highway. Bentuknya itu baik freeway maupun highway sama aja kayak gini. Cuma kalau freeway itu gak ada lampu merahnya, tapi kalau highway masih ada lampu merah. Biasanya lampu merah itu di perapatan. Meskipun jalannya lebar-lebar, terkadang sampai 4 jalur dalam satu arah. Ini beda ya sama tol. Ini jaraknya dari tempat saya ke Baltimore, dari tempat saya di Baltimore ke Premium Outlet itu di Hagerstown itu sekitar 115 km. Atau kurang lebih itu sama kayak dari Jakarta ke Subang. Hampir seluruh perjalanan ini saya gunakan freeway atau highway. Tapi sama sekali ini gak bayar loh. Saya nggak tahu ini jasa marganya rugi apa enggak ya. Lawong yang bayar mahal aja laporannya masih banyak yang rugi kok. Waktu tempuhnya ini kalau menurut Google itu sekitar 1 jam 10 menit. Kecepatan rata-ratanya itu lihat di kiri bawah. Rata-rata sekitar 73 ya, 70 mph ya, atau kurang lebih sekitar 115-120 km per jam ya.
Makanya jarak mobil 1 jam di Amerika itu beda dengan 1 jam di Indonesia. Kalau Jakarta Subang itu mungkin butuh waktu 1,5 jam lewat tol, tapi kalau di Amerika jarak segitu itu bisa ditempuh dengan 1 jam aja. Keren ya kalau negara maju, udah jalan tolnya besar, panjang, nggak pakai macet, nggak bayar lagi, tapi nggak rugi. Ya resikonya, konsekuensinya pajaknya di sini tinggi ya dibandingkan di Indonesia. Sebentar lagi kita mau sampai ya. Jadi Hagerstown itu adalah kota kecil, masih berada dalam state Maryland. Tapi lokasinya itu agak jauh di utara Washington DC, dekat dengan garis perbatasan state Pennsylvania. Kalau dari Hagerstown ke DC itu kurang lebih sama dengan dari Hagerstown ke Baltimore, sekitar 1,5 jam. Tapi sekali lagi ya, 1,5 jamnya Amerika itu jauh banget, beda sama 1,5 jamnya di Jakarta. Kalau orang-orang di Jakarta itu dari rumahnya di Tangerang ke kantor Jakarta itu bisa 1,5 jam. Tapi kalau di Amerika ini 1,5 jam itu bisa sekitar 120-an kilometer jauhnya, atau kurang lebih mirip kayak dari Jakarta ke Subang. Tadi dari Baltimore sekitar jam 1:30, sekarang udah jam 2:30 lewat. Sesuai perkiraan Google Map ya, jarak tempuhnya kurang lebih sekitar 1 jam 10 menit. Kalau udah masuk winter kayak gini, warna daun pohonnya mulai berubah. Dari hijau ke kuning, terus pelan-pelan berubah ke merah. Dari merah nanti rontok berguguran. Kalau dapat spot yang pas, foto saat winter gini hasilnya bisa keren banget nih. Sebetulnya factory outlet di Maryland itu ada banyak jumlahnya, lumayan banyak ya, tidak hanya di Hagerstown. Cuma emang saya sengaja pilih yang ini karena selain mau lihat-lihat kota Hagerstown itu kayak apa sih sebetulnya. Bang Andi, si Andi vlog juga kan tinggal di Hagerstown sini. Kemarin juga sempat telepon-teleponan. Tapi ternyata dia udah pindah kerja ke Ohio, baru beberapa hari yang lalu berangkatnya. Jadi kali ini belum sempat ketemuan Bang Andi. Halo Bang Andi, nanti ya kapan-kapan kita atur waktu lagi untuk ketemuan. Itu daunnya tuh merah ya. Oke, kita parkir dulu deh sekarang. Parkirnya luas banget ya. Mungkin bisa 1.000 mobil lebih nih. Tapi kelihatan sepi ya, karena emang sebetulnya kita juga bisa beli secara online di outlet sini. Tapi nanti kita cek aja apa harga online sama dengan harga di kantor. Kalau Anda mau beli barang-barang outlet di Amerika, tipsnya itu cari merek-merek yang keluaran Amerika. Jadi kalau di Indonesia itu harganya bisa gila-gilaan. Nah, di Amerika sini selain harga aslinya murah, plus lagi kalau beli di outlet bisa dapat harga pabrik. Saya nggak tahu nih kalau jelang Black Friday kayak gini apa harganya jadi didiskon lagi atau masih sama seperti harga pabrik. Kita lihat saja nanti. Toko-tokonya nggak banyak nih kayaknya. Tapi nggak apa-apa, kita coba lihat satu-satu. Merek-merek Amerika yang lumayan populer di dunia itu antara lain Michael Kors, Marc Jacob, Ralph Lauren, Calvin Klein, Vera Wang, Coach, Tommy Hilfiger, dan lain-lain.
Kalau Anda mau beli merek itu di outlet, apalagi pas Black Friday, eh, terus dijual di Indonesia, cuannya lumayan banget tuh. Oke, saya mau lihat-lihat dan beli sesuatu sebentar. Ternyata tadi itu harganya masih harga outlet biasa, harga pabrik. Belum kelihatan diskon gila-gilaan Black Friday-nya. Mungkin karena memang ini belum saatnya Black Friday kali ya. Kalau dari tanggalan kalender sih, harusnya Black Friday itu nanti jatuh di tanggal 26 November. 2 minggu lagi. Harga-harga yang di factory outlet tadi itu juga sama dengan harga factory outlet online ya. Jadi untuk beberapa merek pun di Amerika sini ada factory outlet online-nya. Jadi nggak perlu jauh-jauh datang ke sini karena harganya juga sama. Paling cuma kena ongkir aja. Cuma bedanya kalau datang langsung ke outlet, Anda bisa lihat dan coba langsung produknya seperti apa. Oke, mumpung udah di Hagerstown, saya akan ajak Anda sekalian lihat-lihat seperti apa mall yang ada di Hagerstown. Kalau saya pribadi mau lihat modern atau tidaknya suatu kota, itu saya lihat dari mallnya. Kalau banyak retail besar yang berani buka usaha di sana, itu indikasi kalau kota itu cukup potensi perkembangannya. Sedangkan untuk fasilitas umum dan fasilitas sosialnya di Hagerstown itu, saya sebetulnya udah browsing banyak dari Google. Sekolahnya cukup bagus, rumah sakit juga ada, masjid juga saya lihat di Google itu ada 2 yang besar, malah ada madrasahnya juga. Tingkat kriminalitasnya juga tidak tinggi. Biaya hidup khususnya harga rumah maupun rentalnya juga tidak tinggi sih. Cukup ramah lah untuk huni keluarga. Hanya memang jaraknya dengan Washington DC itu sekitar 1,5 jam. Saya pikir cukup oke lah untuk keluarga tinggal di sini. Nanti kita lihat ya suasana mallnya seperti apa. Mallnya juga nggak jauh tuh dari factory outlet yang tadi. Kalau Google sih bilang cuma 10 menit. Ini depan sepertinya udah mau sampai nih kita. Itu kita depan udah mau keluar. Setelah keluar kayaknya langsung sampai deh di mall. Kayaknya itu mallnya tuh yang di sebelah kanan ini. Ya, ini dia parkiran mallnya nih. Oh, cukup besar juga ya mallnya ini. Cari parkir dulu dah. Besar ya, luas parkirannya itu. Kita coba lihat ke dalam. Oh, itu ada H&M juga itu. Cukup besar. Coba kita lihat ke dalam. Wah, sepertinya besar dan cukup banyak nih retailer besar yang punya outlet di sini. Kayaknya oke juga nih mallnya. Oke, saya akan lihat-lihat dulu sebentar di sini.
nanti akan lanjut balik ke Baltimore. Saya pikir itu aja. Mudah-mudahan video ini menghibur ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.